Baik, selamat sore teman-teman. Saya Yordanus FC Menes mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi perdagangan dan investasi internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Produk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara. Dalam perdagangan antar negara tersebut melibatkan eksportir dan importir. Penyebab timbulnya perdagangan internasional. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan teori tentang terjadinya perdagangan internasional. Tokoh tersebut antaranya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mengemukakan teori tersebut Theory of Absolute Advantage atau teori keunggulan mutlak. Menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Sedangkan David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut Theory of Comparative Advantage atau teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain. Perdagangan internasional terjadi karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama, perbedaan hasil produksi. Tiap-tiap negara mempunyai kekayaan alam, modal, teknologi, dan kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda. Ada negara yang dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang melimpah, sementara ada negara yang kekurangan hasil produksi barang atau jasa tersebut tetapi memiliki barang atau jasa lainnya. Yang kedua, perbedaan harga barang. Harga barang di tiap-tiap negara berbeda. Perbedaan harga inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Tiap-tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam, namun secara ekonomi, tiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja kemudian melakukan perdagangan internasional. Dampak positif perdagangan internasional. Negara pengekspor maupun pengimpor mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional. Negara pengekspor memperoleh pasar dan negara pengimpor memperoleh kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Adanya perdagangan internasional juga membawa dampak yang cukup luas bagi perekonomian suatu negara. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persahabatan antara bangsa. Perdagangan negara membuat tiap negara mempunyai rasa saling membutuhkan dan rasa perlunya persahabatan. Oleh karena itu, perdagangan internasional dapat mempererat persahabatan negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua, menambah kemakmuran negara. Perdagangan internasional dapat menaikkan pendapatan negaranya masing-masing. Ini terjadi karena yang kelebihan suatu barang dapat menjualnya ke negara lain, dan negara yang kekurangan barang dapat membelinya dari negara yang kelebihan. Dengan meningkatnya pendapatan negara dapat menambah kemakmuran negara. Yang ketiga, menambah kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan antar negara, negara pengekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumsi luar negeri. Naiknya tingkat produksi ini akan memperluas kesempatan kerja. Negara pengimpor juga mendapat manfaat, yaitu tidak perlu memproduksi barang yang dibutuhkan sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan internasional mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Oleh karena itu, persaingan perdagangan internasional mendorong negara pengekspor untuk meningkatkan ilmu dan teknologinya agar produknya mempunyai keunggulan dalam bersaing. Yang kelima, sumber pemasok kas negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan sumber devisa negara, bahkan banyak negara yang mengandalkan sumber pendapatan dari pajak, impor, dan ekspor. Yang keenam, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Perdagangan internasional menciptakan spesialisasi produk. Negara-negara yang melakukan perdagangan internasional tidak perlu memproduksi semua barang yang dibutuhkan, akan tetapi hanya memproduksi barang dan jasa yang diproduksi secara efisien dibandingkan dengan negara lain. Yang ketujuh, memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara.
Dengan perdagangan internasional, warga negaranya dapat menikmati barang-barang dengan kualitas tinggi yang tidak diproduksi di dalam negeri. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Seringkali terdapat banyak hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Hambatan itu ada yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Adapun hambatan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Semakin aman keadaan, semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara yang merupakan hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, perizinan yang berbelit-belit. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang yang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap barang penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Teori perdagangan internasional. Pada dasarnya ada dua teori menerangkan tentang timbulnya perdagangan internasional. Teori yang pertama, teori perdagangan klasik berbasis negara. Teori perdagangan internasional pertama berkembang dengan munculnya negara Eropa besar selama abad ke-16. Teori-teori awal ini berfokus pada negara individual dalam membahas pola ekspor impor. Teori perdagangan berbasis negara berfokus pada sumber daya negara yang menjelaskan daya saing negara tersebut dalam pasar internasional. Ada beberapa teori perdagangan klasik berbasis negara. Teori yang pertama, merkantilisme. Menurut merkantilisme, tujuan sebuah negara harus untuk memperbesar simpanan ini dengan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Pada saat itu, merkantilisme tampak sebagai kebijakan ekonomi yang masuk akal. Secara politik, merkantilisme populer di kalangan produsen dan pekerja mereka. Sebagian besar anggota masyarakat dirugikan oleh kebijakan seperti ini. Oleh karena merkantilisme menguntungkan anggota masyarakat tertentu, maka kebijakan merkantilisme masih menarik secara politik bagi beberapa perusahaan dan pekerja. Yang kedua, keunggulan absolut. Menurut Adam Smith, permasalahan mendasar merkantilisme adalah bahwa kebijakan ini mengaburkan akuisisi atau perolehan harga dengan akuisisi kekayaan. Smith mendukung perdagangan bebas antar negara sebagai cara untuk memperbesar kekayaan suatu negara. Perdagangan bebas memungkinkan sebuah negara untuk memperluas jumlah barang dan jasa yang tersedia untuknya dengan mengkhususkan diri dalam produksi beberapa barang dan jasa dan menukarnya dengan yang lain. Smith mengembangkan teori keunggulan absolut atau theory of absolute yang menyatakan bahwa negara harus mengekspor barang dan jasa yang dimana lebih produktif dibandingkan negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain lebih produktif dibandingkan negara mereka. Yang ketiga, keunggulan komparatif. David Ricardo, seorang ahli ekonomi Inggris pada awal abad ke-19, memecahkan permasalahan ini dengan mengembangkan teori keunggulan komparatif atau theory of comparative yang menyatakan bahwa sebuah negara harus memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang mana mereka secara relatif lebih produktif dibandingkan negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mana mereka lebih produktif dibandingkan negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain secara relatif lebih produktif dibandingkan negara mereka. Keunggulan absolut melihat pada perbedaan produktivitas absolut, sedangkan keunggulan komparatif melihat pada perbedaan produktivitas relatif. Perbedaan terjadi karena keunggulan absolut memasukkan konsep kerugian kesempatan dalam menentukan barang mana yang harus diproduksi sebuah negara. Teori perdagangan modern berbasis perusahaan. Teori ini mengeksplorasi peran perusahaan dalam mempromosikan ekspor dan impor. Yang pertama, teori siklus hidup produk. Teori siklus hidup produk internasional ini menelusuri peran dari inovasi, ekspansi pasar, keunggulan komparatif, dan respons strategis dari rival global dalam produksi.
perdagangan, dan keputusan investasi internasional. Menurut teori Vernon, siklus hidup produk internasional terdiri dari 3 tahapan, yaitu produk baru, pendewasaan produk, dan produk terstandarisasi. Yang kedua, teori kesamaan negara. Teori berbasis negara seperti halnya teori keunggulan komparatif mampu menjelaskan perdagangan interindustri antar negara. Perdagangan interindustri atau industri trade adalah pertukaran barang yang diproduksi oleh satu industri di negara A untuk barang yang diproduksi oleh industri lain di negara B. Yang ketiga, teori perdagangan baru. Teori perdagangan baru atau New Trade Theory memperluas analisis Linder dengan menggabungkan dampak dari skala ekonomi pada perdagangan barang terdiferensiasi. Skala ekonomi atau economies of scale terjadi jika biaya rata-rata untuk memproduksi sebuah barang menurun seiring output barang tersebut meningkat. Investasi internasional. Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari atau masa mendatang. Perdagangan merupakan bentuk bisnis internasional yang paling nyata, tetapi bukanlah satu-satunya. Bentuk lainnya yang paling utama adalah investasi internasional, di mana penduduk dari suatu negara menyediakan modal kepada negara kedua. Investasi internasional dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, investasi portofolio asing atau foreign portfolio investment. Investasi portofolio asing mewakili kepemilikan sekuritas pasif seperti saham, obligasi, atau aset finansial asing lainnya, yang tidak satupun di antaranya memberikan manajemen aktif atau pengendalian atas penerbit sekuritas oleh investor. Yang kedua, investasi asing langsung atau foreign direct investment. Investasi asing langsung adalah akuisisi terhadap aset asing dengan tujuan untuk mengendalikannya. FDI dapat mengambil berbagai bentuk termasuk pembelian aset yang ada di negara asing. Investasi baru dalam properti pabrik, peralatan, dan partisipasi dalam usaha patungan atau joint venture dengan mitra lokal. Ada beberapa teori investasi internasional. Yang pertama, keuntungan kepemilikan. Teori keuntungan kepemilikan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset berharga yang menciptakan keunggulan komparatif secara domestik dapat menggunakan keunggulan itu untuk memasuki pasar asing melalui FDI. Aset tersebut dapat berupa teknologi yang unggul, nama merek yang terkenal, atau skala ekonomi. Teori ini sejalan dengan pola yang diamati dalam FDI internasional dan intra-industri. Yang kedua, teori internalisasi. Sebuah perusahaan yang harus memutuskan apakah lebih baik memiliki dan mengoperasikan pabriknya sendiri di luar negeri atau mengadakan kontrak dengan perusahaan asing untuk melakukannya melalui waralaba, pembelian lisensi, atau perjanjian pasokan. Teori internalisasi menyatakan bahwa FDI lebih memungkinkan untuk terjadi produksi internasional akan diinternalisasikan ke dalam perusahaan ketika terdapat biaya yang tinggi untuk bernegosiasi, memantau, dan menegakkan kontrak dengan perusahaan kedua. Sebaliknya, teori internalisasi menyatakan bahwa ketika biaya transaksinya rendah, perusahaan lebih menginginkan untuk mengadakan kontrak dengan pihak luar dan melakukan internasionalisasi dengan melisensi nama merek mereka atau melakukan pewaralabaan operasi bisnis mereka. Teori Elliptic Dunning. Teori ini mengakui bahwa FDI mencerminkan aktivitas bisnis internasional dan aktivitas bisnis internal bagi perusahaan. Menurut Dunning, FDI akan terjadi jika 3 kondisi terpenuhi. Kondisi yang pertama, keuntungan kepemilikan. Perusahaan harus memiliki sejumlah keunggulan kooperatif khusus yang melampaui kelemahan untuk bersaing dengan perusahaan asing di kandang mereka. Yang kedua, keuntungan lokasi. Melakukan aktivitas bisnis tersebut harus lebih profitable di lokasi asing dibandingkan dengan melakukannya di lokasi domestik. Yang ketiga, keuntungan internalisasi. Perusahaan tersebut harus mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk mengendalikan aktivitas bisnis asingnya dibandingkan dengan menggunakan perusahaan lokal independen untuk memberikan jasa tersebut. Kesimpulan,
Perdagangan internasional adalah perdagangan antar penduduk dari dua negara, baik individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk asosiasi lainnya. Perdagangan internasional mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung yang penting dalam ekonomi nasional. Kegiatan perdagangan internasional ternyata tidak terbatas pada barang-barang nyata saja. Bentuk lainnya yang paling utama adalah investasi internasional, di mana penduduk dari suatu negara menyediakan modal kepada negara kedua. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Selamat sore.